Pertanian organik merupakan interaksi antara manusia dan alam dalam bentuk sistem pertanian yang ramah lingkungan. Pertanian organik di Yari mulai dikembangkan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pakan orangutan rehabilitasi. Kegiatan olah tanah dilakukan secara manual, yaitu dengan cara dicangkul. Tujuannya adalah untuk membalik dan mengemburkan tanah, sehingga tercipta areasi yang baik dan memudahkan sistem perakaran dalam menyerap unsur hara. Kapur ditaburkan di tanah untuk meningkatkan pH, serta sebagai sumber hara kalsium dan magnesium. Sedangkan pemberian kompos bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga nantinya tanah akan menyiapkan sumber nutrisi yang lengkap bagi pertumbuhan tanaman budidaya. Pertanian organik merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan untuk konservasi lingkungan, di mana dalam penerapannya mempraktekkan cara budidaya ramah lingkungan. Kenapa? Karena dalam budidaya organik, input yang kita gunakan seperti pupuk dan pestisida berbahan organik, sehingga dalam aplikasinya tidak mengakibatkan adanya residu pada tanah maupun pada tanaman. Selanjutnya, tanah dibiarkan selama minimal 7 hari sebelum bisa dilakukan penanaman. Tidak semua benih harus disemai, hanya benih yang memiliki ukuran kecil-kecil dan siklus panen menengah hingga panjang yang perlu dilakukan penyemaian. Hal ini bertujuan agar tanaman tidak mati karena belum siap dengan kondisi tanah. Jenis tanaman yang biasa disemai adalah tomat, cabai, sawi, selada, dan lain-lain. Pertanian organik juga menciptakan kondisi lingkungan dan hasil budidaya yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Penyemaian sendiri memerlukan media semai seperti berupa tray, polybag, ataupun bedengan, biasa yang diisi dengan campuran tanah dan bahan organik, agar memiliki kandungan hara yang tinggi serta tingkat kelembapan yang relatif tinggi. Saat pindah tanam ataupun penanaman benih secara langsung, sebaiknya dilakukan pada sore hari atau pagi hari sebelum jam 8 saat cuaca tidak terlalu panas. Hal ini bertujuan agar bibit tidak mengalami kekeringan dan stres yang berlebihan. Jika melakukan penanaman pada musim panas, sebaiknya bibit tanaman atau benih ditutup dengan serasa untuk mengurangi penguapan dan menjaga kelembapan tanah. Air menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas tanah, sehingga penyiraman perlu dilakukan agar tanaman dapat menyerap zat hara di dalam tanah dan menjaga kestabilan metabolisme dalam jaringan tanaman. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari saat cuaca tidak terlalu panas, supaya tanaman tidak terserang cendawan dan mengalami penguapan berlebihan. Di Yari, kami juga menggunakan sprinkler untuk melakukan penyiraman, yang berguna untuk memudahkan penyiraman, menghemat air. Penggunaan sprinkler juga membuat semua bagian tanaman tersiram merata, dan penyerapan air oleh tanaman lebih optimal karena air yang disemprotkan berbentuk nanopartikel atau seperti tetesan embun. Pupuk yang kami gunakan merupakan hasil dari pemanfaatan limbah pertanian menjadi bahan penyubur tanaman budidaya. Adapun produk tersebut yaitu POC, MOL, dan bioseluri cair, di mana kandungan hara, enzim, dan hormon yang ada di dalam produk-produk ini menjadi sumber nutrisi lengkap dan tinggi bagi tanaman. Fungsi dari pertanian organik kita terapkan di Yayasan Inisiasi Alam dan Rehabilitasi Indonesia. Karena pada dasarnya orang hutan yang ada di hutan mengkonsumsi pakan tidak ada zat kimia sintetik, sehingga dalam budidayanya kita juga harus menerapkan bahan yang tidak mengandung zat kimia sintetik. Oleh karena itu perlu kita terapkan pertanian organik.
Budidaya tanaman tidak luput dari adanya gangguan hama penyakit. Penanganan penyakit ini biasanya dilakukan dengan cara manual, yaitu membuang bagian yang terkena hama penyakit. Cara lainnya yaitu dengan pengaplikasian pestisida nabati dan juga kayu. Kedua bahan tersebut tidak menyebabkan resistensi bagi hama penyakit tanaman karena bersifat repelen atau pengusir hama penyakit. Gulma yang tumbuh di antara tanaman budidaya akan menjadi pesaing dalam penyerapan cahaya matahari dan unsur hara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembersihan gulma di bedengan dengan interval tertentu dengan cara dicangkul atau dicabut langsung. Pemanenan merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu. Proses pemanenan dilakukan secara manual menggunakan tangan dengan memetik atau mencabut buah dan sayur. Pemanenan sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari untuk mengurangi respirasi yang menyebabkan layu pada buah dan sayur. Setelah selesai dipanen, selanjutnya buah dan sayur dicuci dan dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian ditimbang dan diantar ke logistik dan pantry untuk dijadikan pakan orangutan dan diolah menjadi makanan bagi staf di Giari. Lah kan kelihatan ininya, pantulan ininya karena suruh menyikat semua tuh orang-orang. Sengaja kabar. Kasih.